Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini ingin perkenalkan, nama saya Fauzi Rahmat dari jurusan Arsitektur. Di sini saya ingin menerangkan bagaimana hasil desain saya, yaitu perancangan hotel dan mall Arsitektur 5. Di sini saya ingin menggunakan konsep pertanyaan yang sering diajukan ketika kita mendesain sesuatu adalah konsep apa yang ingin diterapkan. Maka saya rincikan dalam 3 poin di sini adalah yang pertama, saya ingin menerapkan desain arsitektur hijau. Yang kedua adalah desain yang modern atau kontemporer. Yang ketiga adalah penggunaan skylight. Ini tentunya berhubungan dengan poin pertama sebelumnya. Artinya dalam kompleks yang satu tema. Artinya dalam satu tema rancangan itu 3 kompleks ini terpenuhi. Penerapan gaya arsitektur yang berkelanjutan, hemat energi, dan fungsional diterapkan pada fasad per lantai baik mall maupun hotel. Nah, pada bagian desain yang modern, itu merujuk pada bagaimana penggunaan material yang mana digunakan dominan menggunakan kaca dan besi pada struktur material luar dalam. Lalu penggunaan skylight menjawab solusi atau permasalahan yang ditemukan pada kendala perancangan dalam suatu bangunan. Yaitu dengan adanya skylight ini maka dapat menghasilkan penghematan energi yang cukup signifikan. Konsep green architecture ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya bangunan akan lebih tahan lama, hemat energi, perawatan bangunan lebih minimal, ya, lebih nyaman ditinggali, serta lebih sehat bagi penghuninya. Itu dikarenakan konsep green architecture ini memberikan kontribusi atau solusi terhadap masalah lingkungan, khususnya pemanasan global yang diakibatkan bangunan itu sendiri. Apalagi bangunan adalah penghasil terbesar dari 30% emisi global karbon dioksida sebagai salah satu penyebab pemanasan global tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pemanasan global, ya, terus dengan penambahan jumlah penduduknya, otomatis menambah daya besar permasalahan itu sendiri. Maka diciptakan suatu inovasi yang terobosan terbaru, ya, dari perancangan arsitektur, yaitu adalah green architecture itu sendiri. Dalam dunia arsitektur muncul fenomena dalam permasalahan perancangan, yaitu adalah sick building syndrome atau bangunan yang sakit, yaitu permasalahan kesehatan yang ketidaknyamanan karena kualitas udara dan polusi udara dalam bangunan yang ditempati tersebut yang mempengaruhi produktivitas penghuni. Artinya dengan beberapa kerusakan, dengan semakin berkurangnya tiap kenyamanan yang dirasakan penghuni, maka ini akan berdampak buruk semakin harinya. Contohnya adalah dengan ventilasi udara yang buruk, sirkulasi yang tidak teratur, dan pencahayaan alami yang kurang. Nah, aspek perancangan apa yang mesti disiapkan ketika kita mendesain atau merancang, membangun suatu bangunan yang menerapkan prinsip arsitektur hijau? Berapa diantaranya yang saya pahami adalah yang pertama adalah aspek passive design, active design, kondisi udara ruangan, manajemen, service, dan serta maintenance. Ini merupakan pilar penting terhadap perancangan arsitektur hijau. Lokasi perancangan terletak di Jalan Imam Longbata, Banda Aceh, yaitu area perdagangan dan jasa yang padat penduduk. Luas lahan sekitar 5.050 meter persegi.
Berikut adalah perhitungan luas KDB dan KLB serta KTB yang saya akan bangun dalam wilayah yang telah disebutkan tadi. Ini adalah perhitungan hasilnya. Nah, di sini ada site plan. Saya ingin menjelaskan beberapa area sirkulasi yang saya rancang dalam site plan ini. Ya, di bagian kanan itu ada arah masuk tempat parkir hotel khusus pengguna hotel, yang dimana ini memudahkan bagi pengguna hotel agar langsung bisa sampai ke hotel penginapan tersebut. Lalu yang kedua adalah menuju area basement, ya. Jadi di dua area masuk di sebelah kanan, bisa langsung ke basement atau bisa parkir di parkiran utama yang terletak di depan bangunan. Nah, area belakang saya membuat area jalur pemadam kebakaran sehingga sebagai antisipasi kalau seandainya ada kebakaran di area sekitar gedung. Jadi memudahkan mobil kebakaran, ambulan, dan lain-lain untuk mengitari seluruh area gedung. Lalu yang kedua adalah di samping kiri area keluar. Area keluar terdiri dari dua, yaitu area langsung dari keluar dari basement langsung menuju sebelah kiri area keluarnya. Terdapat pohon-pohon atau vegetasi yang saya letakkan di depan, di samping kiri dan belakang site tersebut. Saya menerapkan konsep bentuk seperti sawah, yaitu tinggi rendah seperti tangga dalam beberapa area hijau pada set tersebut, bertujuan sebagai open space atau bisa lebih dibilang area menjadi lebih menarik, fungsional tentunya, dan bisa menjadi tempat orang berkumpul atau sosial publik di situ. Berikut pola zoning horizontal yang saya terapkan pada perancangan ini adalah bisa dilihat di situ saya bagi 3 dalam areanya, yaitu area publik, area service, dan area privasi. Pada denah lantai 1 sampai 3 saya menggunakan tipe tipikal, yaitu dengan bentukan oval, bertujuan agar memaksimalkan cahaya yang masuk dan menambah kesan fungsional serta estetika. Nah, bisa lihat di sini adalah saya buat area pintu masuknya itu sebelah kiri, karena area ini merupakan area tempat masuk utamanya. Dan yang kedua, bisa lihat di sebelah kanan juga saya siapkan langsung beberapa pintu masuk dari basement. Nah, yang menarik di sini adalah saya ingin mencoba menerapkan void atau lubang di tengah, tapi dengan konsep membuat jembatan di atasnya. Ini bertujuan sebagai penghubung antar satu sisi dengan satu lainnya. Yang kedua sebagai suatu yang berguna, fungsional, karena menurut saya ketika orang-orang itu berjalan di mall, maka itu akan timbul rasa capek, bosan. Nah, maka saya membuat pola yang tidak biasa dari sebelumnya, yaitu saya ingin membuat suatu pola yang menarik dan disukai banyak orang, yaitu dengan permainan seperti void, dan adanya jembatan-jembatan penghubung di tengah. Ya, orang bisa lihat dari bawah, orang dari atas, orang bisa lihat dari bawah, orang dari bawah bisa lihat dari atas. Nah, bisa lihat di sebelah kanan, ini saya buat resto outdoor, artinya resto yang betul-betul di luar
di luar uh, di luar bangunan, maksudnya di luar ruang, yaitu sebelah kanan. Nah, di sini saya ingin membuat kesan seakan-akan bisa berkumpul, artinya bisa bersosialisasi yang banyak ketika makan di situ. Beda halnya dengan toko atau resto yang di dalam ruangan seperti itu.